Meskipun haul Gus Dur masih lama, tapi saya ingin mereview mundur ke belakang tentang Gus Dur menjabat menjadi presiden itu hanya sebentar, kurang lebih hanya 1 tahun. Dan lengsernya Gus Dur dari tampuk kepresidenan ternyata ada skenario yang sengaja memakzulkan Gus Dur. Nah, siapa orang-orang ini? Siapa yang membuat skenario ini? Kemudian Gus Dur lengser tidak menjadi lagi presiden. Siapa? Apakah ini tokoh penting di Indonesia ini? Apakah ini hanya wayang saja, tapi dalangnya dari luar, yang tentu saja bukan rahasia lagi peran CIA di Indonesia sampai detik ini masih sangat luar biasa perannya, dan terus mencoba bagaimana menggunakan orang-orang lokal ini agar kepemerintahan yang sah terus digerogoti dengan bermacam-macam isu yang akhirnya bisa menarik masyarakat, kemudian kalau bisa menghancurkan pemerintahan yang sah. Oke, kita kembali lagi ke lengsernya Gus Dur. Skenario yang dibuat ini ternyata melibatkan tokoh-tokoh penting, di antaranya tokoh HMI, tokoh KAHMI, yang itu mereka sangat terkejut setelah tahun 2019 munculnya, diloncengnya sebuah buku berjudul Jerat Buat Gus Dur, menjadi kado yang sangat mengejutkan buat tokoh yang memang berskenario melengsarkan Gus Dur. Nah, buku ini membuktikan ada beberapa oknum HMI dan KAHMI yang terlibat aktif dalam pelengseran Gus Dur. Ada yang menyebutnya sebagai Akbar Tanjung Connection. Ada juga yang menyebut sebagai HMI Connection. Dan memang saya sepakat juga bahwa sebutan HMI Connection sebagai kader yang tak berproses di HMI masa itu, memang itu menjengkelkan jika itu digeneralkan. Toh kita semua tahu, dan semua petarung politik yang menggembarkan jagat raya ini, bayangkan saja, hanya sebatas jaringan HMI, KAHMI, Akbar Tanjung Connection dapat melengsarkan Gus Dur, walaupun ada beberapa tambahan kekuatan lainnya dari Benteng Merah dan elit TNI. Luar biasa ya. Oke, tanpa memperpanjang lagi, coba ini akan disebutkan tokoh-tokoh HMI, KAHMI yang terlibat dalam operasi pelengseran tersebut. Siapa tokoh-tokoh ini? Berikut penjelasannya. Memang tokoh ini sangat mengejutkan sekali. Sangat mengejutkan sekali. Kenapa tokoh-tokoh ini kok punya skenario yang sangat busuk sekali untuk melengsarkan Gus Dur? Dan tokoh ini tidak asing lagi. Meskipun hari ini di kabinet Jokowi ini, ya saya nggak tahu lagi nih kabarnya seperti apa. Nah, tokoh ini adalah Akbar Tanjung, sesepuh HMI yang berperan sebagai aktor utama pelengseran Gus Dur, karena dia memang waktu itu memiliki kekuatan yang sangat super power di Golkar dan menjabat sebagai ketua DPR.
Nah, dia ini mengendalikan semuanya nih. Orang-orang ex Orde Baru yang dalam jaringan HMI Connection untuk melakukan segala cara dalam melengsarkan Gus Dur. Kemudian yang kedua, saya juga ikut terkejut juga ternyata. Tokoh yang ya saya sedikit agak kagum lah. Ini juga masuk dalam daftar pelengseran Gus Dur. Orang ini adalah namanya Fuad Bawazir. Ia merupakan ketua umum HMI kami ketika itu. Perannya sebagai kepala operasi pelengseran Gus Dur, mengorganisir seluruh kekuatan yang telah disebut dalam dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, M. Fakhrudin. Ia merupakan ketua PB HMI 1999 sampai 2001. Ia melakukan konsultasi dan organisasi pemuda dan mahasiswa lainnya. Melakukan beberapa cara atau pertemuan beberapa kali dengan organisasi IMM, KMMI, Pemuda Pancasila, dan sayap-sayap partai seperti BM, PAN, Pemuda Bulan Bintang, Pemuda Kabah, dan lain sebagainya. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, PTN, dan swasta yang dipegang anak-anak HMI. Nah, mereka lah yang akan menekan Gus Dur dari lapangan dengan melakukan demonstrasi. Nah, masih percaya demonstrasi waktu itu adalah ditunggangi? Masih percaya demonstrasi waktu itu yang melengsarkan Gus Dur itu ditunggangi enggak? Masih percaya enggak? Ya harusnya percaya dong. Nah, yang keempat, ini tokoh yang tua bangka tapi memang ya gitulah, Amin Rais. Ia merupakan ketua MPR saat itu. Pengaruhnya memang sangat luar biasa untuk melengsarkan Gus Dur. Dan beliau ini rencananya akan dijadikan wakil presiden mendampingi Megawati waktu itu. Kemudian yang kelima, Azumardi Asra. Memang membaca nama orang ini di dokumen tersebut, aduh, betul-betul deh, sangat kurang ajar sekali. Ia dan beberapa tokoh cendekiawan lainnya berperan membentuk opini di media massa bahwa Gus Dur tak mau lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Sebetulnya masih ada 5 lagi tokoh yang peranannya juga sangat penting sekali dalam melengsarkan Gus Dur. Tapi karena ini menyangkut undang-undang IT, jadi ulasan tentang skenario pelengseran Gus Dur saya hentikan. Dan jangan lupa, haul Abah Guru Sekumpul. Bisa Anda lihat informasinya dengan jelas di channel YouTube Gus Fuad Planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.